Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Nas firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan sekali lagi untuk kita. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Demikian firman Tuhan. Surat Kristus yang terbuka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum saya memasuki proses kependetaan menjadi hamba Tuhan penuh waktu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mempunyai pengalaman Bapak Ibu tinggal di satu komunitas internasional. Saya masih mengingat Bapak Ibu, kami di satu kota kecil yang milik daripada suatu Pokolare. Ada 1.000 jiwa tinggal di situ dari berbagai bangsa. Karena waktu itu Bapak Ibu saya masih pemuda, saya tinggal di unit pemuda. Jadi dalam apartemen kami tinggal 7 orang dari berbagai bangsa. Ada dari Syria, Filipina, Brazil, Hungaria, Skotlandia, Filipina, saya sendiri orang Indonesia. Satu pengalaman tinggal bersama Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kami memasak. Karena setiap siang kami makan bersama di suatu aula besar, tapi malam hari setiap orang ya, malam itu hari Senin, Selasa dijadwal Bapak Ibu dengan dengan pemahaman apapun yang dimasak belajar menikmati, apapun yang disuguhkan terimalah dengan sukacita. Nah, karena ini masih pemuda Bapak Ibu, mungkin mereka tidak pernah memasak, maka Bapak Ibu maksudnya bulan pertama, karena kami tinggal selama 1 tahun. Nah, bulan-bulan pertama itu 1 bulan, 2 bulan, bulan ketiga mulai membaik. Bulan pertama itu Bapak Ibu mereka memasak itu hebat Bapak Ibu, artinya adalah yang memasak nasi itu risotto itu mentah, ada juga mentah di atas, tengah betul-betul matang, di bawah gosong. Nah, yang lebih mengherankan Bapak Ibu, karena siapa yang memasak, nanti yang menyuci piring berbeda. Karena masih bulan pertama Bapak Ibu memasak, semua peralatan dapur itu kotor Bapak Ibu, semua. Ya, mulai berapapun panci semua kotor. Nah, jadi kita tidak sebut, tapi dalam hati kita menggerutu. Waduh, ini nyuci piring semua kotor. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya masih mengingat Bapak Ibu waktu saya karena memasak itu berusaha dengan menu yang ada, bahan baku yang ada, tapi yang pasti Bapak Ibu setiap hari pasti memakan pasta. Nah, disitulah Bapak Ibu saya mengerti rupanya memasak pasta itu Bapak Ibu ya, kalau pastanya bagus Bapak Ibu tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras ya. Pasta bisa yang spaghetti yang panjang, bisa yang penne yang pendek ya, ada banyak jenis. Tapi sesudah beberapa kali memasak, orang Italia itu berkata, karena kami tinggal di Lopiano Bapak Ibu, satu desa kecil, kira-kira 45 menit naik kereta api dari Florence ya. Jadi setiap hari pasti memakan pasta.
Nah, pasta yang bagus Bapak Ibu, kalau itu dipanaskan air, lalu masukkan minyak minyak zaitun, lalu kasih garam sedikit. Ketika kita lempar Bapak Ibu ke dinding dapur, lempar ke dinding dapur, pastanya itu nempel lalu jatuh. Tapi kalau langsung jatuh tidak bagus. Dilempar, nempel, kenyal, itulah namanya al dente. Jadi pasta yang bagus itu kalau dibilang al dente, good. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk bisa menjadi al dente, sehari gak cukup Bapak Ibu, ya. Saya bisa alami sesudah beberapa kali memasak, ya, bulan ketiga barulah mengerti untuk mencapai tingkat kekenyalan pasta yang baik. Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, tema kita adalah surat Kristus yang terbuka. Surat Kristus yang terbuka artinya sesudah kita menerima anugerah Allah Bapak Ibu, sesudah kita menjadi anak Tuhan yang memiliki kepastian keselamatan, apakah orang lain bisa melihat perubahan yang nyata dalam diri kita? Seiring waktu seharusnya tingkah laku kita hari demi hari, kalau memasak lebih baik, ya. Biasa Bapak Ibu kalau baru menikah pasti masakannya tidak enak. Tapi kalau menikah sudah 5 tahun, 10 tahun, pergi ke rumahnya pasti masakannya baik. Tetapi dalam karakter kita untuk menjadi surat Kristus, bagaimana karakter Kristus ataupun manusia baru yang ada di dalam diri kita oleh karena pemberitaan firman Tuhan, apakah semakin hari semakin baik? Bapak Ibu, dalam pengalaman pelayanan saya menjumpai beberapa pengalaman Bapak Ibu yang menurut saya surat Kristus masih kabur. Pada suatu waktu Bapak Ibu, saya pernah diminta untuk mendoakan satu ibu, satu keluarga, karena hamba Tuhannya sedang cuti. Jadi minta datang Pak Pendeta, Pak DS, tolong datang ke rumah sakit. Mama kami sedang sakit keras, dan Bapak Ibu, sakitnya ini tidak terjadi, maksudnya sudah berkali-kali seperti ini. Harapan mereka mungkin inilah yang terakhir mereka bertemu mamanya, lalu minta saya untuk adakan perjamuan kudus, ya. Saya pergi, ya, saya bawa alat perjamuan kudus, lalu memberitakan firman Tuhan, memberikan perjamuan kudus. Sebelum pergi, sebelum tutup berkat, saya katakan kepada mereka, anak-anaknya yang berkumpul, keluarga besar di rumah sakit, ya, dalam suasana mereka pasti tidak nyaman, ya, karena berharap ini mama masih hidup atau tidak. Saya mengundang mereka, saya katakan, hari ini mungkin mama bisa kembali ke rumah Bapak. Secara manusiawi, seandainya ada di antara kita ayah atau anak dengan mama, ya, menantu dengan mertua, seandainya ada yang mengganjal, ya, bolehlah saling mengampuni. Oh Bapak Ibu, mereka lakukan. Suasana mendekati kematian, mereka mengampuni, ya, mereka saling menerima satu sama lain. Puji Tuhan Bapak Ibu, sesudah saya pulang dari rumah sakit, belum meninggal, ya. Masih 4 tahun lagi hidup Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu, kita ini bisa mengampuni kalau sudah mau mati. Ya, sudah mau mati bisa mengampuni. Tapi kalau masih sehat-sehat saja, tidak bisa mengampuni. Pengalaman yang lain Bapak Ibu, ya, dalam pelayanan juga, ketika itu Bapak Ibu, dalam satu gereja lokal, kami ingin mengganti suatu mimbar, karena Bapak Ibu, mimbar itu adalah mimbar yang zaman lama, karena ruangannya tidak begitu besar, artinya perlu mimbar yang simple, lebih up to date. Ketika Bapak Ibu
akan diputuskan, mimbar ini ya akan diganti. Lalu Bapak Ibu, sesudah selesai pertemuan, ada yang mendekati, dia bilang, "Pak Pendeta, jangan sembarang ganti mimbar loh Pak. Bapak tahu nggak? Itu yang nyumbang mimbar itu si Anu loh Pak. Bapak Anu loh Pak. Hati-hati loh Pak." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya menjadi teringat dengan kebenaran firman Tuhan ketika Yesus akan disalibkan. Dia minta murid-murid, "Pergilah ke kampung yang ada di depan, lepaskanlah, ambillah keledai, lepaskanlah talinya. Kalau yang punya bertanya, untuk siapa? Jawablah, Tuhan memerlukannya." Bapak Ibu, keledai itu dilepas talinya, maka Yesus bisa memakainya. Sering sekali Bapak Ibu, walaupun kita sudah menjadi orang percaya, walaupun kita sudah ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, bahkan dalam memberi pun kita belum melepaskan talinya. Ya. Talinya masih kita ikat, sehingga tidak seperti keledai ketika talinya dilepaskan, itu dia bisa berjalan, dia bisa bebas. Ya, dipakai oleh Tuhan Yesus, dipakai oleh yang memerlukannya. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada hari ini firman Tuhan berkata dalam ayatnya yang ketiga, "Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia." Bagaimana Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, untuk kita bisa menjadi surat Kristus. Surat Kristus artinya sesudah kita menerima anugerah Allah, dengan rasa syukur karena kita sudah dibebaskan, karena kita sudah mengalami perjumpaan dengan Allah, kita merasakan jamahan daripada hadirat Allah. Bagaimana kita yang adalah manusia berdosa, tetapi ketika kita bertemu dengan Kristus secara pribadi, itulah anugerah Allah yang menyelamatkan kita. Kita yang dibebaskan dari dosa sebagai rasa syukur kita. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Satu demi satu firman Tuhan yang kita dengar. Seperti kata Paulus dalam ayat yang ketiga, bahwa kamu adalah surat Kristus ditulis oleh pelayanan kami. Artinya, pastilah Paulus melayani, pastilah hamba-hamba Tuhan melayani dengan firman Tuhan yang diberitakan. Ya, dengan firman Tuhan yang diberitakan. Pada suatu kali Bapak Ibu, saya bertemu dengan rekan hamba Tuhan. Saya mendengar Bapak Ibu, rekan hamba Tuhan ini ya begitu banyak mengalami pergumulan, ya ada yang membuat orang ya, dari jemaat yang dia layani membuat hatinya terluka, ya, sehingga dengan begitu sakit dan pedih saya mendengar hamba Tuhan ini Bapak Ibu ketika bertemu dengan jemaat yang menyakiti hatinya ini, dia menghindar Bapak Ibu, tidak mau salami. Ya, saya mendengar itu Bapak Ibu, saya memanggil dia. Dalam perjumpaan dengan dia, saya berbicara dengan dia. Saya katakan kepada dia, "Kamu ingat gak ayat firman Tuhan? Dalam firman Tuhan dikatakan, yaitu Markus 10 ayat 43, barang siapa mau yang menjadi besar, barang siapa mau menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba dan pelayan bagi semua orang." Dalam keadaan terluka, dia menjawab, "Wah, Pak DS, saya tidak mau jadi besar." Wah, ya, saya bingung Bapak Ibu. Saya tidak mau jadi besar. Ternyata Bapak Ibu, dia memahami menjadi besar. Mungkin dia pikir menjadi menjadi gembala di gereja yang besar dengan jemaat yang banyak, fasilitas yang banyak, jabatan yang tinggi. Saya katakan, bukan itu maksud menjadi besar. Sebab firman Tuhan berkata dalam Markus 10 ayat 43 sampai 44, barang siapa
ingin menjadi besar, barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba, hendaklah ia menjadi pelayan bagi semua orang. Saya katakan, kamu adalah pelayan yang besar ketika jemaat yang menyakiti engkau itu, yang secara kedagingan, secara sifat manusia lamamu, ketika bertemu kamu menghindar, tapi ketika bertemu dengan dia engkau menyapa dia, engkau menyangkal dirimu, engkau melupakan kedirianmu, engkau merendahkan hatimu, engkau datang kepada dia, menyambut dia. Tetapi jikalau engkau bertemu dengan orang yang menyakiti hatimu itu, engkau menghindar, maka sifat-sifat manusia lama memang secara kedagingan kita ingin membalas, kita ingin melakukan sesuatu sama seperti orang itu melakukan kepada kita. Tapi itulah sifat kedagingan. Maka saya katakan kepada dia, menjadi besar adalah yang kata Yesus, barang siapa ingin menjadi terkemuka, barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi hamba, hendaklah ia menjadi pelayan. Dalam hal ini saya katakan melayani dia adalah melupakan dirimu, mengosongkan dirimu, menyambut dia seperti tidak ada sesuatu yang terjadi. Maka pada saat itulah karakter Kristus terbentuk dalam dirimu. Terdiam lama Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi surat Kristus melalui pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus, ataupun firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, adalah ketika tantangan itu ada di hadapan kita. Sama seperti rekan pelayan saya itu, ketika orang yang melukai hatinya, orang yang membuat begitu banyak tantangan dalam pelayanannya, ketika dia menghindar Bapak Ibu, maka surat Kristus tidak terbentuk dalam dirinya. Yang tertulis adalah keakuan dirinya, walaupun dia berlabel sebagai hamba Tuhan, walaupun kita berlabel sebagai jemaat yang percaya kepada Kristus. Namun demikian, saat tantangan itu datang, memang orang itu menyakiti saya, memang orang itu membuat dia tidak menyukai saya. Tapi karena firman Tuhan yang berkata, barang siapa ingin menjadi besar, barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Saat kita menyapa dia, saat itulah karakter Kristus, firman Tuhan, seperti kata Paulus, ditulis di loh daging kita. Bukan ditulis di pengetahuan kita. Kita bisa tahu kebenaran firman Tuhan. Tetap kita bisa melayani orang, tetapi kita bisa tetap tidak menyukai seseorang. Bahkan di dalam persekutuan sendiri pun mungkin kita menghindar. Hari ini Bapak Ibu, menjadi surat Kristus yang terbuka. Suatu waktu Bapak Ibu, saya masih mengingat Bapak Ibu, suatu peristiwa dalam pelayanan juga, dalam pos pelayanan, ya, adakan suatu kebaktian Padang pada hari libur. Ada banyak orang yang ikut, juga suatu kesempatan membawa teman atau jiwa yang baru melalui peristiwa ataupun melalui kebaktian Padang tersebut. Sesampainya Bapak Ibu di tempat kebaktian Padang itu, ternyata ada 2 orang yang terlambat Bapak Ibu. Saya pun nggak tahu, ya, saya nggak tahu apa yang terjadi. Ada 2 orang terlambat. Mereka juga akhirnya tiba di tempat kebaktian Padang. Setibanya di kebaktian Padang langsung menjumpai ketua pengurus. Dia jumpai langsung. Wah, dimarahin begitu. 2 orang dimarahin, ya. Tapi Bapak Ibu, saya melihat hal yang begitu menggembirakan adalah Bapak ketua pengurus itu diam saja. Dia tidak menjawab, dia tidak berusaha membela dirinya Bapak Ibu. Akhirnya, ya, ibadah berjalan dengan baik, sukacita. Sebagai ketua pengurus, dia telah melampahkan hatinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengingat peristiwa itu Bapak Ibu, saya
Saya mengingat bagaimana Kristus dalam Filipi 2 ayat 5-8 disebut yang walaupun dalam rupa Allah, ya, dia telah mengosongkan dirinya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Allah, Yesus adalah Allah, tapi ketika menyelamatkan kita, dia menjadi manusia, dia menjadi sangat terbatas mulai dari rahim, terbatas dia seorang raja, terbatas lahir di kandang domba, terbatas dia dihina, orang lain diselamatkan, tapi engkau, dia diludahi, tetapi dia tidak membalas. Bapak Ibu, inilah yang ditiru model daripada pelayanan yang dialami oleh Bapak itu. Maka Bapak itu mengosongkan diri, sama seperti Kristus telah mengosongkan dirinya agar Kristus dapat menebus kita di kayu salib. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, saat Bapak itu menahan dirinya, saat itulah karakter Kristus tumbuh di dalam dirinya. Saat itulah surat Kristus terbaca dalam dirinya. Sebagai pelayan Tuhan, Bapak itu mengosongkan dirinya. Sebagai pelayan Tuhan, Bapak itu merendahkan hatinya. Sebagai pelayan Tuhan, dia menempatkan dirinya pada posisi yang rendah, sehingga persekutuan itu bertumbuh besar. Bayangkan Bapak Ibu, seandainya dia melawan. Bayangkan saja dia menjawab. Saya tidak bisa bayangkan persekutuan yang baru bertumbuh pasti tidak akan berkembang dengan baik. Menjadi surat Kristus yang terbuka. Menjadi surat Kristus yang terbuka. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, bahwa ditulis oleh pelayanan kami bukan dengan tinta, tapi dengan kebenaran firman Tuhan yang berinkarnasi di dalam tubuh kita, di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, inilah juga Bapak Ibu yang diajarkan oleh Wesley sebenarnya Bapak Ibu. John Wesley sebagai pendiri gereja, sebagai pendiri mengawali gerakan Metodisme pada awalnya, sesudah menerima anugerah Allah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sesudah menerima anugerah Allah, Wesley tidak berhenti pada pemahaman kita sudah diselamatkan, tapi bagi John Wesley harus memperlihatkan suatu transformasi kehidupan, karakter manusia lama yang hari demi hari semakin kelihatan karakter Kristus yang bertumbuh di dalam diri kita. Memang waktu kita menerima anugerah Allah, memang waktu kita diselamatkan, ya, kita mengalami pengalaman kasih Allah yang luar biasa yang secara pribadi kita alami. Memang menurut firman Tuhan, ya, ada langsung spontan kita bisa mengampuni. Langsung spontan kita bisa bermurah hati. Langsung spontan, sama seperti Zakeus ketika dia bertemu dengan anugerah Allah, dia langsung berkata, setengah hartaku akan ku berikan kepada orang miskin. Ketika dia bertemu dengan Yesus adalah anugerah Allah yang menyelamatkan dia dari dosanya, dia langsung berkata, 4 kali lipat akan ku kembalikan seandainya ada yang kutipu. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Seandainya kita dalam mengalami kasih anugerah Allah, kita dengan spontan memunculkan manusia baru dalam diri kita. Tapi Bapak Ibu, ada juga Bapak Ibu membutuhkan waktu. Membutuhkan waktu, ya. Ada orang Bapak Ibu walaupun sudah percaya kepada Kristus, ya, memberi hal yang susah. Ada orang sudah percaya kepada Kristus, mengampuni susah. Ada orang sudah bahkan melayani, Bapak Ibu, perselisihan tetap terjadi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, proses pengudusan ini terjadi oleh karena satu demi satu firman Tuhan yang diberitakan kita hayati Bapak Ibu. Kita jadikan bagian daripada kebenaran firman Tuhan yang oleh Wesley disebut, ya, proses pengudusan ini dapat dilatih di dalam kelompok kecil. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi surat Kristus
yang terbuka, yang semakin nyata, ya, yang semakin nyata menunjukkan kehidupan baru, karakter Kristus yang semakin bertumbuh di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu semua Bapak Ibu adalah jikalau cinta kasih kita, pemahaman kita mengasihi Allah semakin bertumbuh di dalam praktek kepada mengasihi sesama manusia. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, kita bisa berkata, oh saya mengasihi Allah. Tapi buktinya apa Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40, Yesus berkata bahwa ketika ada orang bertanya, hukum manakah yang terutama? Jawab Yesus kepada orang yang bertanya itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk menjadi surat terbuka, surat Kristus, kita adalah surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang lain, yang artinya kesaksian hidup kita mencerminkan kebenaran daripada firman Tuhan yang nyata melalui tindak tanduk kita. Akan semakin nyata Bapak Ibu jikalau keinginan kita mengasihi Tuhan Allah dan sesama semakin nyata. Apa tolak ukurnya Bapak Ibu? Maka tolak ukur yang pertama adalah Bapak Ibu menunjuk kepada kasih kita yang semakin besar kepada Allah. Yang pertama adalah Bapak Ibu, apakah kita sudah mengasihi semua orang tanpa kecuali? Inilah juga yang disampaikan oleh Paulus kepada gereja mula-mula, tiada lagi orang Yunani Yahudi, ya, budak orang merdeka, tidak ada, laki dan perempuan, semua mereka adalah satu di dalam Tuhan. Saya nggak tahu Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih milih-milih dalam mengasihi, ya, atau di gereja Bapak Ibu memang manusiawi Bapak Ibu kalau ganteng, bersih, cantik, gampang menyapa. Ya, tapi kalau tidak mengenakan, mungkin kita menghindar Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, bukti kasih kita kepada Allah semakin bertumbuh, patokannya adalah apakah kita mengasihi semua orang. Yang kedua Bapak Ibu, sama seperti Allah mengambil inisiatif mengasihi kita. Ketika kita masih berdosa, Allah menunjukkan kasih-Nya dengan mengutus anaknya yang tunggal mati bagi kita. Dalam Roma pasal 5 ayat 8. Ya, berapa banyak di antara kita Bapak Ibu merasa harus menunggu dilayani, menunggu disapa, ya. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukti kasih kita kepada Allah semakin besar. Surat Kristus akan menjadi nyata dalam diri kita ketika di mana ada tantangan, di mana ada kesulitan, pada saat itulah kita mengambil inisiatif yang pertama. Seperti Allah mengambil inisiatif yang pertama. Jangan pernah menunggu Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, kasih kita semakin bertumbuh kepada Allah ketika kita mengasihi musuh kita. Mungkin Bapak Ibu berkata, oh Pak Pendeta, saya tidak ada musuh di dalam hidup saya. Musuh juga Bapak Ibu bisa terjadi menjadi musuh ketika teman sekerja kita, tetangga kita, ya. Lalu tetangga kita parkir mobil sembarang, kita mau keluar terhalang, lalu kita klekson-klekson gak keluar, malah sengaja dilama-lamainya. Lalu emosi kita muncul, lalu besoknya kita tidak cakapi lagi. Bapak Ibu ini dikasih Tuhan, ini pun bisa berubah menjadi musuh Bapak Ibu. Dalam rumah tangga juga Bapak Ibu, hal itu bisa terjadi. Musuh bukan sesuatu yang mengancam dari luar, tapi yang sering terjadi adalah di dalam persekutuan, di dalam keluarga. Hal yang membuat kita berbeda pendapat pun, yang membuat kita tidak menyukai, bisa berubah menjadi musuh di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu,
menyegarkan kehidupan rohani kita. Ketika kita bertemu dengan orang seperti itu, apakah Bapak Ibu menghindar? Apakah Bapak Ibu menyapa, melihat kehadiran Kristus di dalam diri orang yang tidak kita sukai? Yang keempat, Bapak Ibu dikasih Tuhan, adalah saling mengasihi. Dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Jikalau kita melatih diri kita, Bapak Ibu, melatih menyangkal diri kita, melatih mempraktekkan bagian firman Tuhan dalam kehidupan kita pada masa yang tidak mengenakan, maka Bapak Ibu, komunitas ataupun persekutuan kita yang hidup, terbentuklah persekutuan yang saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mengambil inisiatif. Maka Bapak Ibu, ketika kita membawa orang yang baru pertama sekali beribadah, ataupun ketika orang-orang yang masih ragu-ragu akan kepastian keselamatan, ketika bertemu dengan Bapak Ibu sebagai surat Kristus yang terbuka, maka iman mereka diteguhkan. Itulah menjadi kesaksian yang paling utama. Ketika firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba-hambanya, sesudah kita menerima anugerah Allah, berinkarnasi di dalam diri kita, walaupun tidak mengenakkan, tetapi karena ketaatan kita kepada firman Tuhan, saat itulah karakter Kristus, saat itulah kita menjadi surat yang terbuka yang bisa dibaca orang lain. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, adakah karakter manusia lama yang masih bercokol di dalam kehidupan kita? Mungkin Bapak Ibu katakan, saya tidak ada. Tanyalah istrimu, tanyalah suamimu, mereka lebih tahu. Tanyalah anakmu, tanyalah sesama rekan pelayan, mereka lebih tahu. Karena kita dekat, mereka tahu apa yang menjadi manusia lama kita, yang membuat surat Kristus kabur di dalam diri kita. Mari kita menundukkan kepala kita. Kita ambil waktu sesaat untuk berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk anugerah Allah yang telah Engkau nyatakan dalam Kristus Yesus Tuhan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki pengharapan yang hidup. Kami bersyukur karena anugerah Allah. Engkau merindukan kami ya Tuhan untuk menjadi serupa seperti Kristus, sehingga kami menjadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh siapapun, mulai dari yang terdekat di dalam diri kami ya Tuhan. Mari jemaat, jikalau ada karakter manusia lama yang menurutmu begitu susah untuk dihilangkan, mintalah anugerah Tuhan. Berdoalah, biarlah dengan menghayati kebenaran firman Tuhan, kerelaan mau mempraktekannya, itulah yang membuat surat Kristus semakin jelas di dalam diri kita. Terima kasih ya Tuhan untuk Roh-Mu yang kudus. Engkaulah yang sanggup mengubah hati manusia. Firman-Mu yang diberitakan, biarlah teguhkan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.